Usai berdoa, Lydia Kandau memuji-muji Tuhan dengan kidung pujian yang tiada putus-putusnya. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan sampai Tuhan menyembuhkan anak saya, paparnya. Ternyata ajaib, 1 jam berselang, mata anaknya perlahan mulai terbuka. Kesaksian ini disampaikan ketika anaknya mengalami kesembuhan dari sakit yang aneh. Lydia Kandau mengalami mujizat yang luar biasa. Perlahan tapi pasti mata anak saya terbuka, lalu ia bangun dari tempat tidur. Ajaibnya, di wajahnya tidak ada gambaran kesakitan, padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa berat untuk anak seusianya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh indah suatu mujizat Tuhan. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, perkara besar pun Tuhan pasti akan lakukan bagi anaknya. Lydia Kandau berkata, saya langsung memeluk anak saya sambil berkata, terima kasih Tuhan. Urainya. Sejenak dia mengajak anaknya berdoa bersama, mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah, sumber segala kesembuhan. Tuhan sudah mendengar doa saya, ujarnya saat itu. Sejak kejadian itu, ia berjanji akan setia melayani Tuhan. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh dahsyat. Ternyata badai itu belum berlalu. Sang suami belum merestui kemauannya untuk kembali bergereja, apalagi harus membawa anak-anaknya. Ya, beginilah resiko jikalau menikah beda agama. Ujung-ujungnya sulit untuk beribadah. Oleh karena dilarang untuk beribadah, terpaksa dulu Lydia Kandau berbohong, membawa anak-anaknya dengan alasan nonton, renang, jalan-jalan, dan macam-macam. Padahal sebelum atau sesudah kegiatan itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja, katanya Lydia Kandau. Kami lanjutnya harus main petak umpet. Alkitab dulu biasanya disimpan, bacanya juga menunggu Jamal Mirdad pergi. Terus terang saya tersiksa dengan keadaan seperti itu, akunya. Tetapi ia sudah punya komitmen bahwa ia tidak akan menjual Tuhan Yesus karena apapun juga. Lama-kelamaan Jamal mulai berubah. Ia semakin menghargai saya. Ia pernah mengatakan tidak melarang saya atau anak-anak ke gereja. Sukacita sekali saat saya mendengar itu, cetusnya. Lydia memang punya komitmen bahwa anak-anak harus ikut ibunya. Walaupun 2 anaknya bersekolah di Al-Azhar, tapi setiap minggu mereka pergi ke gereja. Puji Tuhan, luar biasa. Kegiatan boleh atau sekolah boleh Islam, tetapi hati Kristen. Ketika saya mulai pelayanan pun, Jamal tidak melarang. Ia cuma katakan sebaiknya pelayanan di dalam kota saja, tidak usah sampai keluar kota, jelasnya.
Isu disharmoni, isu yang sempat menerpa pameran Mary dalam sinetron Gara-Gara bersama Jimmy dan Sean Gideon ini adalah disharmoni keluarga. Bahkan dikabarkan kehidupan rumah tangganya retak. Ketika dikonfirmasikan dengan tegas, Lydia mengatakan, "Tidak benar demikian. Jamal itu punya kasih, bahkan mungkin lebih baik dari orang Kristen sendiri. Ia takut akan Tuhan pada dasarnya. Ia ingin dihargai, oleh sebab itu pun tahu harus menghargai orang lain yang berbeda dengan dia," ungkapnya. Lalu apakah Jamal mendukung pelayanan Lydia yang nampaknya kian hari, intensitasnya kian padat? Mendukung tidak, melarang juga tidak, ujarnya. Saat ditanya apakah pernah ribut-ribut soal agama di rumah, ia menjawab, "Tidak, tidak pernah. Kami tidak mau mempersoalkan agama. Itu hak masing-masing." Lydia juga menambahkan kalau akhir-akhir ini Jamal sering tanya-tanya tentang firman Tuhan. Bahkan Jamal beberapa kali meminta Lydia membacakan Alkitab sebelum tidur. "Kalau saya marah," Jamal selalu mengingatkan, katanya, "kasih jelasnya." Apakah suatu hari Jamal akan masuk Kristen? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tutur Lydia Kandau menutup perbincangan. Dari kesaksian di atas kita ambil positifnya. Setiap kekurangan akan menjadi bagian kita semua untuk didoakan. Marilah kita sebagai kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, doakan Lydia Kandau bersama dengan anak-anaknya. Dan walaupun hari ini kenyataannya bahwa sudah berpisah dengan suami sehingga tidak bersama lagi, tetapi kita percaya bahwa masih ada Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati. Jikalau menyukai video dan kesaksian mengenai Lydia Kandau, silahkan klik video yang ada di layar atau klik di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.